Chale ingat bahwa ada total 10 bom dalam novel itu. Apakah jumlahnya sudah berubah? Chale berhenti berjalan dan melihat sekeliling. Apakah jumlah bom berubah karena ceritanya berubah? Pukul 9:09 pagi telah tiba dan berlalu, dan hanya tersisa beberapa detik hingga pukul 9:10 pagi. Aktifkan sihir stabilitas mana. Begitu dia mengatakan itu, para penyihir dari 8 arah yang berbeda melantunkan mantra secara bersamaan. 8 bola cahaya ajaib melesat ke langit. Ledakan, bermain-main, suara itu mulai mereda, mana mulai stabil lagi. Pukul 9:09 pagi dan 55 detik. Chale dapat melihat 4 benda melesat ke langit saat itu. Itu adalah Rosalind dan naga hitam yang menggunakan sihir mereka. Keempat benda itu mengikuti aliran mana yang stabil dan terbang menuju pegunungan di selatan ibu kota. Warga hanya bisa terdiam melihat keempat benda tersebut berterbangan bak bintang jatuh menuju pegunungan dengan medan yang berat sehingga sulit untuk dilalui manusia. Stabilitas mana selesai. Pukul 9:10 dan 5 detik. Sang penyihir berteriak keras, dan bola mana merah Redika mulai mengejar benda-benda yang terbang menuju gunung. Saat bola mana merah akhirnya bersentuhan dengan keempat benda itu. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi di langit. Ledakan itu begitu terang sehingga membuat semua orang yang melihatnya untuk sementara waktu menjadi buta. Pilar asap hitam besar segera menyusul dan membubung ke langit. Meskipun gunung itu berada jauh di selatan alun-alun, hembusan angin kencang bertiup ke arah kerumunan di alun-alun. Plaza itu langsung menjadi sunyi. Ekspresi para penyihir menjadi pucat pasi. Itu karena mereka menyadari identitas dan tujuan bola mana merah yang mulai berterbangan begitu mereka menstabilkan mana. Itu adalah Magic Bomb. Taylor Stan menggumamkan kata-kata itu karena terkejut. Setiap bangsawan yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sihir akan tahu bahwa hanya satu benda yang mampu memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Bom ajaib. Bahkan raja dan beberapa pangeran yang sedang mundur pun berhenti bergerak. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana benda-benda itu melesat dari tengah kerumunan sebelum mulai terbang menuju gunung. Saya kira hanya ada 4 bom. Tak seorang pun meninggal. Kami menyelamatkan semuanya. Chale bisa mendengar suara naga hitam di kepalanya. Chale hanya mendengarkan naga itu dengan tenang. Alun-alun yang tadinya kacau kini menjadi sangat tenang. Tidak, sekarang suasananya hampir menyedihkan. Aku menyelamatkan mereka. Naga hitam itu terdengar sangat gembira dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya naga hitam muda ini, yang telah mengharapkan kematiannya sendiri setelah menjalani hidup yang penuh keputusasaan, telah menyelamatkan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Kemudian Choi Han akan mengejar penyihir itu untuk membunuhnya. Chale melihat ke arah puncak menara lonceng. Eric dan yang lainnya sudah berhenti bergerak. Mereka dapat mengetahui dari apa yang dikatakan para penyihir bahwa bom sihir seharusnya meledak di alun-alun, tetapi akhirnya meledak di gunung yang jauh di selatan. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Sayangnya, tidak ada yang meninggal. Mengapa mereka pergi ke sana? Kurasa ini gagal. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Apa kau pikir kau akan baik-baik saja setelah mencoba melakukan perbuatan seperti itu? Respons Raja Z berubah setelah menyadari bahwa itu bukan sekadar serangan yang direncanakan. Fakta bahwa mereka mencoba meledakkan bom sihir tepat di sebelah keluarga kerajaan dan para bangsawan sama saja dengan menyatakan perang terhadap kerajaan ini. Tetapi Chale memiliki pemikiran berbeda mengenai pernyataan Redika. Yang ini, apakah itu sebuah kegagalan? Ekspresi Chale menegang, khawatir ada hal lain juga. Ekspresinya yang berubah membuat Taylor, yang mendekati Chale untuk berbicara sambil berpikir bahwa semuanya sudah baik-baik saja, berhenti bergerak. Dia kemudian melihat ke arah puncak menara lonceng seperti yang dilakukan Chale. Baiklah kalau begitu, suara logam melengking itu menggema di seluruh alun-alun. Redika berteriak ke arah raja dan para kesatria tanpa mempedulikan fakta bahwa para penyihir menggunakan sihir levitasi untuk mendekatinya. Patah. Keduanya hanya mengenakan pakaian hitam tanpa simbol bintang merah dan bintang putih di dada mereka. Mereka masing-masing mengenakan ransel. Chale mulai mengerutkan kening. Itu bom yang tersisa. Kedua orang itu kemungkinan besar adalah anggota tim pembunuh organisasi rahasia. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak berarti. Chale sekarang mengerti lokasi 2 bom yang tersisa. Mereka berdua masing-masing mengeluarkan 3 gulungan dan merobeknya secara bersamaan. Perisai, akselerasi, dan pembakaran. Pergi.
Redika memberi perintah dan kedua orang itu, yang tubuhnya kini terbakar, bergegas menuju warga di bawah menara lonceng. Redika menembakkan 2 bola mana merah ke arah kedua orang itu. Hentikan mereka. Bom ajaib dipastikan akan meledak jika tidak dibongkar. Sayangnya, Redika lebih dekat dengan kedua orang ini daripada siapapun. Mana merah mencapai ransel kedua pelaku bom bunuh diri itu. Bom-bom itu akan segera meledak. Kedua orang itu, yang telah menggunakan sihir percepatan, bergegas menuju alun-alun dengan kecepatan tinggi. Salah satu dari keduanya bergegas menuju keluarga kerajaan sementara yang lain. Dia datang ke arah sini, bergegas menuju para bangsawan. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Saya datang, Cale mengangkat tangannya saat dia mendengar suara naga itu. Lari, menghindari, sudah terlambat untuk menghindar. Anda tidak akan bisa keluar dari jangkauan bom hanya dengan berlari selama beberapa detik. Cale, ayo berangkat. Tuan Muda Cale, cepatlah. Eric, Taylor, Gilbert, dan Amiru tidak langsung melarikan diri seperti yang lainnya. Mereka juga berusaha menyelamatkan Cale. Namun, semuanya sudah terlambat. Cale sangat kesal. Jika dia mulai berlari dan bom itu meledak, dia mungkin akan kehilangan lengannya. Namun, vitalitas jantung akan membantunya memulihkan lengannya. Namun, orang-orang yang berusaha melindunginya akan kehilangan setidaknya 1 anggota tubuh, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Mereka juga tidak akan dapat pulih dari luka-luka mereka seperti dirinya. Daripada membiarkan hal seperti itu terjadi, Cale menghela napas dalam-dalam dan mengangkat telapak tangannya ke udara. Sudah waktunya untuk mengubah rencana. Pada saat itu, Rosalind, yang diteleportasi melalui sihir naga hitam, menciptakan perisai 2 lapis di sekeliling dirinya dan Cale. Pada saat yang sama, meledak, Rosalind memasang ekspresi kosong saat dia menatap apa yang terjadi di depannya. Pengebom bunuh diri yang menuju ke arah mereka dikelilingi oleh sayap-sayap besar. Sebuah perisai perak menjulang ke langit seolah-olah melindungi orang-orang di alun-alun, dan sayap-sayap perisai itu mengelilingi si pengebom. Sepertinya perisai dan sayap-sayap itu benar-benar menelan si pengebom. Saya akan memblokirnya juga. Naga hitam mengumumkan dalam kepala Cale. Seseorang yang tampak suci dengan perisai perak berdiri di bawah sinar matahari. Seberkas cahaya perak menghubungkan pria berambut merah dengan perisai di langit. Cale mulai mengumpat saat rambutnya berkibar karena hembusan angin. Sialan! Dan kemudian bomnya meledak. Ledakan, bom. 2 ledakan yang tidak dapat dibandingkan dengan ledakan sebelumnya terjadi bersamaan di alun-alun. Semua orang berjongkok dan menutupi kepala mereka dengan tangan. Ya ampun, lenganku, teriakan orang-orang yang terluka atau terbunuh memenuhi alun-alun. Lalu, swish, hembusan angin yang terdengar seperti hujan menyapu kepala orang-orang. Orang-orang di tengah alun-alun tertutup debu dari tanah, sementara orang-orang di dekat air mancur basah kuyup oleh air mancur sebelum mereka semua perlahan mengangkat kepala. Hal pertama yang mereka lihat adalah sesuatu yang bergerak ke arah utara. Tidak ada anggota keluarga kerajaan yang terluka karena perisai telah dibuat untuk melindungi mereka, tetapi orang-orang di sekitar mereka terluka. Mereka adalah orang-orang yang tiba di alun-alun lebih awal dari orang lain untuk menunggu raja. Selain itu, ada juga para pelayan, pejabat berpangkat rendah, para ksatria tingkat rendah, dan para penyihir yang tidak punya cukup waktu untuk meluncurkan perisai mereka. Beberapa dari mereka terluka sementara yang lainnya tewas. Asap hitam membuat rambut pirang keluarga kerajaan tidak terlihat. Orang-orang yang masih hidup semua mengangkat kepala mereka. Mereka kemudian melihat ke arah tempat para bangsawan dan warga berdiri. Klaang, perisai perak itu mulai pecah perlahan seperti pecahan kaca. Sayap perak itu pun hancur. Saat mulai hancur, asap hitam mulai keluar dari pengepungan. Jelas ada seseorang di dalamnya, namun, tidak ada apapun, bahkan sepotong daging atau setetes darah pun, yang terlihat. Pandangan mereka tentu saja tertuju ke satu lokasi. Itu adalah ujung untayan cahaya perak itu. Tuan Muda Cale, Rosalind segera mulai menopang Cale agar berdiri, karena salah satu lutut Cale lemas dan ia mulai terjatuh. Rosalind melihat ke depan dan ke belakang antara Cale dan perisai perak yang perlahan menghilang. Ia kemudian melihat ke arah keluarga kerajaan. Ini adalah 2 ledakan yang sangat kuat. Tentu saja, Rosalind tahu bahwa perisai naga hitam telah menyerap sebagian besar ledakan,
tetapi tetap benar bahwa perisai perak Chale telah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Tuan Muda Chale, Anda baik-baik saja. Tuan Muda Chale, sial, sakit sekali. Chale telah menurunkan kekuatan perisai peraknya setelah melihat naga hitam meluncurkan perisainya sendiri tepat sebelum ledakan. Berkat itu, hentakannya tidak separah sebelumnya. Namun, telapak tangannya masih berdenyut. Chale, ya, Kim Rok-su, cenderung melebih-lebihkan rasa sakitnya. Rasa sakit yang sedikit pun tetap terasa menyakitkan. Ia mencoba mengangkat kepalanya kembali. Chale Nim, Tuan Muda. Chale bisa mendengar suara-suara yang memanggilnya semakin dekat. Ia lalu mengangkat kepalanya. Chale, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, batuk. Wajah Erik menjadi pucat, dan dia hampir terjatuh ke belakang. Namun, Chale mulai merasa lebih baik setelah batuk mengeluarkan sedikit darah. Vitalitas jantung sungguh baik. Rasa sakit di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya mulai kembali normal dengan sangat cepat. Bahkan, tubuh Chale menjadi lebih sehat dari sebelumnya karena vitalitas jantung mulai bekerja. Lengan dan kaki masih melekat. Telapak tanganku sedikit berdenyut sebelumnya, tetapi bahkan luka sayatan kertas lebih menyakitkan dari itu. Tubuhku lebih sehat daripada sebelumnya setelah batuk itu. Chale merasa mengerti mengapa para pahlawan tidak pernah membuang kekuatan kuno itu. Meskipun kekuatan itu tidak terlalu berguna. Ada manfaat dalam menggunakan kekuatan kuno itu. Menggunakannya tidak terlalu menyakitkan seperti yang ia duga, dan sekarang ia merasa hebat. Chale mulai tersenyum puas. Menurutmu ini lucu sekarang? Berhenti tertawa, jangan coba-coba membuka matamu juga. Apa yang terjadi padanya? Naga hitam terus menggonggong di telinganya. Manusia lemah, kau tidak bisa mati. Kau terlalu lemah. Jika kau mati, aku akan menghancurkan segalanya. Aku akan membunuh semua orang, menghancurkan segalanya, dan begitu semuanya hilang, termasuk mayatmu, aku akan bunuh diri juga. Naga hitam tampak khawatir, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya cukup kejam. Chale mulai mengerutkan kening mendengar isi kata-kata naga hitam. Tuan Muda Chale, kita akan memanggil pendeta. Aku akan pergi bersamamu. Sebenarnya aku sudah tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak ada salahnya diperiksa. Aku juga perlu berpura-pura terluka. Akan sangat bagus bagi Chale jika pendeta itu muncul. Erik Welsman berdiri di samping Chale dan menatap tajam ke arah bangsawan timur laut lainnya di dekatnya, juga bangsawan lain dari faksi lain, untuk mencegah mereka mendekat. Tolong minggirlah dari jalanku. Tidak mungkin, warga sipil tidak diizinkan masuk. Warga sipil? Siapa yang membuat omong kosong seperti itu? Choi Han sedang berbicara dengan kesatria. Chale telah memberitahu Choi Han untuk tidak maju, apapun yang terjadi. Chale mulai mengerutkan kening dan mengusir Choi Han, yang telah menentang perintahnya. Choi Han melihat reaksi Chale. Saya minta maaf. Saya sudah bilang padanya agar tidak maju ke depan, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dimaafkan. Chale kemudian melihat Locke, begitu pula On dan Hong di pundak Locke di belakang Choi Han. Chale tersenyum untuk memberi isyarat kepada mereka bahwa dia baik-baik saja, dan berpaling dari mereka karena mereka semua tampak benar-benar kebingungan. Tuan Muda Chale, Anda baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Gerakan Chale tampak normal saat ia menyeka darah yang semerah rambutnya. Namun, Rosalind baru saja melihat apa yang telah dilakukan Chale. Bisakah seorang putri seperti dia melakukan hal yang sama? Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Namun, dia hanya diam menatap Chale saat dia berbalik untuk menatapnya. Ekspresi Chale menjadi serius. Itu karena dia menyadari bahwa wanita itu tidak sedang menatapnya, tetapi melewatinya. Dia kemudian mengikuti tatapan wanita itu dan berbalik. Haha, saya tidak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi. Namun, ini juga cukup menyenangkan. Penyihir gila darah Redika berkata demikian sambil melihat ke arah keluarga kerajaan. Para penyihir sekali lagi menggunakan sihir levitasi, dan bahkan pengawal ibu kota bergegas untuk mengarahkan anak panah mereka ke arah Redika. Redika lalu mengalihkan pandangannya ke arah para bangsawan. Dia menatap Chale, lalu melihat Rosalind di samping Chale juga. Meskipun rambutnya sekarang dicat coklat, Redika pasti mengenali Rosalind yang dia lihat di desa Blue Wolf. Suara logam melengking itu bergema di seluruh plaza sekali lagi. Wah, banyak sekali warna darah yang aku suka.
Banyak penyihir melancarkan sihir serangan ke arah Redika. Menyerang, itu tidak terlihat karena topengnya, tetapi mata Redika melengkung seperti bulan sabit di baliknya. Saya ingin menaruhnya di etalase saya. Ekspresi Chale menegang, dan dia secara tidak sengaja mengungkapkan pikirannya. Apakah dia gila? Biasanya, karakter gila seperti ini akan cepat mati. Chale memikirkan hal itu, dan melihat ke arah Choi Han. Choi Han menganggukkan kepalanya dan menghilang. Tentu saja, Choi Han bergerak untuk menangkap dan membunuh penyihir itu. Namun, Choi Han tidak bergerak ke arah Redika. Redika menatap ke arah raja saat serangan sihir hendak mengenainya, dan mulai berbicara. Sampai jumpa lain waktu. Dia lalu menghilang. Tidak hanya itu, dia juga membawa semua orang yang datang bersamanya. Keahlian bajingan ini adalah sihir teleportasi. Tidak ada cara bagi orang-orang yang menyerangnya untuk mengetahui kemana mereka pergi. Namun, novel tersebut menyebutkan kemana Redika berteleportasi setelah menghilang dari alun-alun. Choi Han, On, Hong, dan Lok semuanya menuju ke sana lebih awal. Jika benar-benar di sanalah Redika dan anggota organisasi rahasia berteleportasi, kemungkinan besar mereka akan mati di tangan Choi Han. Saya hanya khawatir Choi Han akan mengamuk. Itulah sebabnya Chale mengirim On, Hong, dan Lok bersama Choi Han. Ketiganya akan dapat membantu Choi Han tetap rasional. Choi Han lemah terhadap makhluk muda dan lemah. Chale berdiri dari kursinya. Raja kembali ke podium, dan orang-orang di alun-alun mulai berceloteh lagi. Para penjahat telah menghilang, tetapi mereka meninggalkan pemandangan yang kejam. Raja menuju podium untuk mencoba menenangkan kerumunan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas dendam atas insiden yang kejam dan mengerikan ini. Itulah sebabnya saya ingin kalian semua mengikuti perintah mahkota dan fokus menenangkan diri serta beristirahat. Kita akan menunda perayaan ini. Chale berpaling dari sang raja untuk menatap Rosalind. Awalnya, dia seharusnya menyembunyikan kehadirannya hari ini, tetapi dia telah menampakkan dirinya kepada Chale. Dia mungkin masuk karena naga hitam tidak dapat menampakkan dirinya. Rosalind mulai tersenyum setelah menatap Chale. Ia lalu mengucapkan sepatah kata untuk menanggapi tatapan Chale. Rahasia. Chale pun mulai tersenyum. Dia benar-benar orang yang sepemikiran dengannya. Chale telah memberikan beberapa instruksi kepada ke-6 orang di krunya sebelum hari dimulai. Pertama, trio suku naga dan binatang tidak akan terungkap identitasnya, apapun yang terjadi. Itu adalah tugas yang paling penting. Kedua, bahkan jika Choi Han dan Rosalind akhirnya dikenali, mereka hanya akan mengatakan bahwa mereka kebetulan berada di sini. Ini hanya mungkin karena mahkota tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang bom ajaib yang disembunyikan di berbagai lokasi di alun-alun, dan karena tidak ada cara untuk membuktikan identitas siapa yang menyingkirkan bom yang ditembakkan ke udara. Ketiga, mereka tidak akan saling menyakiti. Chale dan Rosalind tahu apa yang harus mereka lakukan sejak saat itu. Itulah sebabnya Chale membersihkan kotoran dari pakaiannya dan merapikannya. Dia lalu mulai tersenyum ke arah orang yang berjalan ke arahnya. Tuan muda Chale, Anda baik-baik saja. Pendeta itu mendengus, seolah-olah dia diseret ke sini oleh Amiru dan Gilbert. Rosalind melangkah mundur, dan Chale mengulurkan tangannya ke pendeta itu dan mulai berbicara. Sakit sekali, coba lihat. Chale kemudian menyadari bahwa sang putra mahkota sedang menuju ke arahnya. Sang putra mahkota pasti mengenali Rosalind dan mungkin sudah melihat sihir dua lapisnya. Ia kemudian akan mempertanyakan hubungan antara Chale dan Rosalind. Dalam situasi seperti ini, lebih baik dia mengeluarkan semua yang bisa dia dapatkan dari situasi ini. Itulah sebabnya dia mulai berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh pendeta dan para bangsawan di sekitarnya. Sangat sulit untuk melindungi sesuatu. Jika aku harus memperlihatkan kartuku dan menggunakan kekuatan kuno milikku, aku akan mengambil apa saja yang bisa kudapat dari situasi ini. Chale tidak mau mengorbankan dirinya hanya demi ketenaran dan bukan demi keuntungan materi. Chale menganggap uang lebih baik daripada ketenaran, dan percaya bahwa menjadi kaya lebih baik daripada menjadi pahlawan. Ah, ya, benar sekali. Aku melihat perisai perakmu, Tuan Muda Chale. Kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Pendeta itu menelan ludah dan meraih tangan Chale untuk memeriksanya. Perkataan pendeta itu membuat para bangsawan di sekitar Chale menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ragu. Chale Henitus, pria yang dikenal sebagai sampah, telah menunjukkan kekuatan seperti itu.
Fakta ini sangat mengejutkan semua orang. Lalu ada tindakannya beberapa saat yang lalu, di mana dia melindungi orang-orang dari ledakan sebelum jatuh sambil memuntahkan darah. Tapi sekarang, dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang salah. Para bangsawan memperhatikan Chale, dan, karena raja telah pergi, banyak warga yang juga melihat ke arah Chale. Mereka tidak bisa melupakan cahaya perak itu. Chale sejenak mengamati wajah para bangsawan yang penasaran. Setiap kali ia menatap salah satu dari mereka, mereka semua menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa terus menunjukkan rasa ingin tahu, yang lain menghindari tatapannya, dan beberapa hanya tersenyum padanya. Chale menoleh ke pendeta itu setelah melihat ke sekeliling ke semua bangsawan, dan menanggapi pernyataannya. Suara Chale masih tenang dan acuh tak acuh. Kurasa ini pertama kalinya kau melihat kekuatan kuno. Ah, pendeta itu menghela napas. Kekuatan kuno? Peninggalan masa lalu yang hanya bisa Anda peroleh dari pertemuan yang tidak disengaja. Masing-masing dari mereka dikatakan memiliki keterampilan dan kekuatan yang unik. Jadi begitu, sebuah suara yang familiar mulai berbicara dari belakang Chale dan meletakkan tangannya di bahu Chale. Chale tahu dia telah tiba. Yang mulia, Chale berbalik dan menatap sang putra mahkota, Alberu Crossman. Ia kemudian menyadari bahwa momen ini mirip dengan apa yang pernah ia baca di novel. Pahlawan dalam insiden teror di alun-alun. Untuk menangani keluhan dari warga tentang keselamatan mereka dan fakta bahwa keluarga kerajaan dan bangsawan berusaha melarikan diri, putra mahkota telah mengubah Choi Han menjadi mercusuar harapan. Orang yang menciptakan pahlawan Choi Han dalam novel tersebut adalah putra mahkota Alberu, pria yang ada di hadapan Chale saat ini. Chale menyadari bahwa saat yang ia nanti-nantikan telah tiba begitu ia melihat sorot mata Pangeran Alberu. Ia telah menduga hal ini akan terjadi sejak ia menggunakan kekuatan kuno itu, dan telah dengan cepat merumuskan rencana dalam benaknya. Chale berencana untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungannya mulai saat ini dan seterusnya. Putra mahkota juga menyadari bahwa Chale sangat mirip dengannya. Tuan Chale, Pangeran Alberu memeluk Chale dengan ekspresi setengah terkejut dan setengah kagum di wajahnya. Terima kasih, kami sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan. Siapapun dapat melihat bahwa sang putra mahkota begitu penuh kekaguman hingga ia memperlihatkan reaksi yang tidak seharusnya ia tunjukkan sebagai seorang pangeran. Pada saat itu, Chale mendengar putra mahkota Alberu berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar Chale. Tuan Chale, Anda dan saya punya gaya yang sama, kan? Tentu saja, suara Alberu agak tegang saat menemukan orang seperti dia. Aku akan memastikan tidak ada yang mengganggu dan memberimu hadiah besar. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, Chale mengangkat tangannya dan tersenyum sambil memeluk Pangeran Alberu. Ia lalu mulai berbicara, Yang mulia, itu bukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang dilakukan warga kerajaan manapun. Suara naga muda itu bergema di benak Chale. Ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Naga yang melihat semua ini terjadi masih muda, tetapi cukup cerdas. Chale mengakhiri pelukan kekagumannya yang dibuat-buat sebelum menuju ke istana. Meskipun penyembuhan dan penyelidikan adalah tujuan dari perjalanan ke istana, karena memang seperti ini, Chale berpikir untuk mengambil setidaknya satu pilar istana untuk dirinya sendiri saat ia berjalan bersama putra mahkota. Tentu saja wajah sang putra mahkota menjadi kaku. Tuan Chale, silakan naik dulu. Hari ini, Anda layak mendapatkan kehormatan ini. Putra mahkota tahu bahwa kini ada orang lain yang memperhatikannya, dan harus terus berpura-pura. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya tidak bisa naik kereta sebelum Anda, Yang Mulia. Anda adalah bintang yang bersinar bagi warga seperti saya. Manusia, apakah kepalamu baik-baik saja? Putra mahkota menepuk bahunya cukup keras. Ini adalah ungkapan rasa hormatku padamu. Silakan saja, jika memang begitu, warga kurang mampu ini akan naik lebih dulu. Chale naik ke kereta putra mahkota dan mengintip ke samping. Para bangsawan berada di dekat kereta, sementara warga berada tepat di belakang mereka. Chale memberi isyarat ringan dengan matanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Eric, Gilbert, Amiru, dan Taylor sebelum tersenyum kepada Neo Tolls, yang menatapnya kosong. Semua bangsawan berpangkat tinggi mengamati Chale. Bagaimana sampah itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak. Bagaimana sampah itu bisa bertindak seperti itu? Tetapi Chale mengabaikannya dan terus menatap Neo hingga Neo tersentak dan berbalik.
Saya rasa saya dapat menyingkirkan salah satu antek jahatnya. Putra mahkota Alberu masuk di belakangnya dan kemudian memerintahkan pelayannya. Perlakukan wanita di sana sebagai VIP. Alberu, tentu saja, sedang berbicara tentang Rosalind. Pintu kereta mulai menutup perlahan dan Cale menatap Rosalind sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Senyum Rosalind tampak meyakinkan. Bagaimanapun dia dapat diandalkan. Pintu kereta selesai menutup dan Cale bersandar di kursi. Kereta kerajaan memang kualitasnya berbeda. Dari mana mereka mendapatkan kulit seperti itu untuk kursi mereka? Cale merasakan kenyamanan kursi itu sebelum berbalik untuk melihat Alberu. Apakah kamu butuh penyembuhan? Cale membalasnya dengan terus terang. Tubuh saya sehat, tetapi bukankah saya harus memanggil dokter dan pendeta terbaik untuk memeriksanya? Saya hanya ingin berbaring selama sekitar 3 atau 4 hari. Yah, kau benar, itu bagus. Bangsawan yang menyelamatkan semua orang terluka, dan mahkota memberinya perawatan terbaik agar dia pulih. Bagus sekali, dia langsung ke pokok permasalahan. Tuan Cale, apakah Anda terlibat dengan mereka? Mereka, Alberu sedang membicarakan tentang orang-orang yang muncul di alun-alun hari ini. Itulah yang dikatakan naga hitam saat Cale menaiki kereta tadi. Mengapa sang putra mahkota tidak melakukan apapun saat manusia lainnya sekarat? Dia kuat, putra mahkota menyembunyikan kekuatannya. Ia tidak melakukan apapun, bahkan ketika salah satu pelayannya tewas dan seorang kesatria muda kehilangan lengan dan kakinya. Ia hanya berpura-pura lemah dan bersembunyi. Menurutku dia orang baik, meski dia suka memanfaatkan orang lain. Namun, kenyataannya tidak demikian. Itulah sebabnya Cale menanggapi dengan santai. Yang mulia, mengapa saya harus melakukan sesuatu yang menyebalkan seperti itu? Memang, tidak mungkin seseorang yang bersembunyi sebagai sampah akan melakukan hal seperti itu. Mahkota mungkin akan mencoba menyelidiki Anda dengan sia-sia. Anda akan melindungi saya? Benar, Yang Mulia. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang sudah jelas seperti itu? Alberu akan melindunginya. Alberu membuka tirai untuk melihat kerumunan warga di luar. Ia kembali tersenyum dan melanjutkan bicaranya. Kita selesaikan pembicaraan kita saat aku mengunjungimu nanti untuk menanyakan keadaanmu. Putra mahkota akan mengunjungi seorang bangsawan penyembuh dan ingin berbicara. Yang Mulia, ya, jika ingin berbincang dengan bintang negara kita, Cale ini selalu siap sedia. Sudut senyum Alberu mulai berubah menjadi cemberut. Saya tidak ingin tindakan saya dibesar-besarkan saat Anda mengemasnya untuk umum. Saya hanya akan mengemasnya sedikit. Saya hanya butuh cukup banyak agar orang-orang tidak mengeluh tentang mahkota itu. Ngomong-ngomong, terima kasih. Jumlah orang yang terluka berkurang berkat bantuanmu. Sulit untuk mengatakan apakah putra mahkota Alberu adalah orang baik atau orang jahat. Tidak, Cale bahkan tidak tahu apakah dia manusia. Namun, Cale tidak peduli dengan semua itu, dan hanya mengatakan apa yang perlu dia katakan. Saya menantikan imbalan saya. Sang putra mahkota menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan sesuatu seperti, jangan harap imbalan. Itu berarti bahwa ia akan memastikan Cale diberi imbalan besar atas usahanya. Begitulah cara Cale memasuki istana sekali lagi sambil menerima perlakuan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kamar paling mewah dan mewah di istana, yang disediakan untuk tamu kerajaan asing, disediakan untuk Cale. Kelompok Choi Han juga tinggal di sini dalam novel. Cale berbaring di tempat tidur yang sangat mewah, yang jauh lebih lembut daripada tempat tidurnya sendiri, dan mulai memakan buah anggur satu persatu. Orang lain yang sedang menginap di istana datang berkunjung saat ini. Tuan muda Cale, itu Rosalind, dan, seperti yang diduga, dia tidak sendirian. Cale Nim, Choi Han bersamanya, On, Hong, dan Lok berdiri di belakang Choi Han dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Ye, Tuan Mudau, itu adalah wakil kepala pelayan Hans. Hans tampak seperti ingin menangis. Hans, Choi Han, dan Lok dapat memasuki istana sebagai pelayan dan pengawal Cale. Berhenti, itu membuat Hans berhenti bergerak, yang memberi Cale waktu untuk bangun dari tempat tidur dan mulai berbicara dengan yang lain. Semuanya masuklah. Dia sangat santai, seolah-olah dia adalah pemilik istana ini. Cale berbicara dengan Hans terlebih dahulu. Saya sudah menghubungi Master Nim di rumah. Saya pikir akan lebih baik jika kita menghubungi mereka sebelum mahkota melakukannya, jadi saya menyewa seorang penyihir untuk membuka jalur komunikasi.
Dengan melakukan itu, saya akhirnya menghabiskan banyak uang. Kerja bagus. Dan, Hans mengintip ke arah Rosalind. Tentu saja dia tahu. Lanjutkan. Hans melapor setelah mendapat izin Cale. Aku sudah bilang ke semua orang di kediaman untuk tetap bungkam soal Rosalind Nim untuk saat ini. Terima kasih banyak. Kamu melakukannya dengan baik. Rosalind dan Cale memuji Hans. Karena mereka belum sempat berdiskusi, lebih baik bagi Rosalind dan Cale untuk tetap merahasiakannya untuk saat ini. Permisi, Tuan Muda. Apa? Saya memang sudah memberikan laporan, tetapi saya rasa Anda harus menghubungi rumah melalui port komunikasi dalam waktu dekat. Jika tidak, saya yakin Master Nim akan datang sendiri ke sini. Ayahnya, Count Derut, pasti akan melakukan itu. Cale sibuk memikirkan bagaimana ia dapat menangani situasi ini tanpa membahayakan posisi Basen sebagai penerus, jadi ia hanya menganggukkan kepalanya. Dia orang yang cerdas. Kalau begitu, aku akan menemui pengurus istana ini untuk membicarakan beberapa hal. Tentu, Hans telah meninggalkan ruangan, sehingga naga hitam akhirnya menampakkan dirinya. Ia kemudian menuju ke tempat tidur Cale dan mulai memakan buah-buahan yang ada di sana sambil memulai laporannya. Tidak ada alat perekam video atau audio di sini. Dia benar-benar melakukan apapun yang diperintahkan Cale, meskipun dia tampak tidak akan melakukannya. Itulah yang dipikirkan Cale saat dia melihat sekeliling ruangan tempat dia menginap. Itu adalah ruangan untuk bangsawan asing. Melakukan sesuatu seperti menaruh alat perekam di ruangan seperti itu akan mudah menjadi penyebab perang. Ini berarti mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan di ruangan ini. Namun, Rosalind tetap menggunakan mantra peredam kebisingan. Kalau begini lebih aman, kan? Nona Rosalind, kau itu sungguh luar biasa. Choi Han menundukkan kepalanya sejak dia memasuki ruangan. Cale memiliki gambaran yang cukup bagus tentang apa yang terjadi setelah melihat Choi Han seperti ini. Dia tidak berhasil membunuh Redika. Beritahu saya, Choi Han mengangkat kepalanya. Penyihir itu muncul di lokasi yang kau ceritakan padaku. Aku mencoba membunuhnya, tetapi bawahannya bergegas ke arahku. Saya yakin mereka sudah siap mati. Ya, entah mengapa organisasi rahasia itu sangat menghargai Redika. Jadi mereka melarikan diri. Ya, Choi Han menundukkan kepalanya lagi sambil terus berbicara. Saya hanya berhasil memotong lengan kirinya. Saya lalu membakar lengan itu. Kalau dia kembali untuk mengambil lengannya dan memasangnya kembali. Mata kirinya juga pasti terluka. Bukankah itu hukuman mati bagi seorang penyihir? Penyihir perlu menggunakan sihir dengan kedua tangan agar mana mereka seimbang. Kehilangan satu lengan akan sangat memengaruhi hal itu. Cale menatap Choi Han dengan ekspresi kaku. Saya seharusnya membunuhnya. Maaf, tidak perlu minta maaf. Kamu melakukannya dengan baik. Cale menoleh ke arah Lok, On, dan Hong yang duduk di sebelah Choi Han. On dan Hong tidak bergerak ke arah naga hitam seperti biasanya. Mereka kaku dalam pelukan Lok. Lok menatap Cale dengan tatapan putus asa. Apakah dia menjadi gila? Cale melihat ke arah Choi Han dan bertanya. Bawahannya, saya pikir lebih baik membunuh mereka jadi saya mengurus mereka. Lebih baik bersikap teliti untuk mencegah masalah di masa mendatang. Kamu tidak merusak bangunan atau hal semacam itu, kan? Cale khawatir Choi Han mengamuk dan menghancurkan beberapa hal lainnya. Kalau dia mengamuk, aku mungkin harus membereskan kekacauan ini. Ya, tentu saja, seperti yang Cale Nim katakan, aku memastikan untuk tidak merusak apapun di sekitar area itu. Anak-anak kucing itu teringat apa yang dikatakan Choi Han kepada bawahannya saat dia membunuh mereka. Semua orang penting dalam hidupku terbunuh atau hampir terbunuh olehmu. Termasuk hari ini. On dan Hong akhirnya bergerak menuju naga yang hilang untuk merasakan kelegaan di sisi naga itu. Individu terkuat, termanis, dan termanis di ruangan ini adalah naga hitam ini. Cale mengamati anak-anak kucing itu menuju tempat tidur sebelum berbicara dengan Choi Han. Begitu ya, kamu sudah bekerja keras. Kalian semua melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini. Berkat kalian semua orang itu bisa hidup. Nona Rosalind, kalian juga bekerja keras. Rosalind menatap Lok, Choi Han, dan anak-anak kucing yang mengibaskan ekor mereka, sebelum akhirnya menatap Cale. Rasa keterikatan yang aneh menyelimuti dirinya. Naga hitam mulai berbicara pada saat itu. Kamu juga bekerja keras. Hal ini membuat Cale mulai tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Benar,
Aku bekerja sangat keras. Itulah sebabnya aku akan diberi penghargaan. Dan waktu untuk berdiskusi pertama tentang hadiahnya segera tiba. Kamu bisa keluar sekarang. Ya, Tuan Muda. Chale menunjukkan ekspresi kagum bahwa putra mahkota datang berkunjung, hingga pintu tertutup dan Alberu mulai berbicara. Ekspresimu itu membuatku merinding. Terima kasih banyak. Yah, Chale kembali ke ekspresi santainya yang biasa. Sudah kubilang kau sedang beristirahat. Sudah kubilang kau bangun di alun-alun meskipun sulit, agar kau bisa membantu menenangkan keadaan seperti bangsawan sejati. Karena kamu mengungkapkan bahwa kamu memiliki kekuatan kuno di alun-alun, aku pun menuruti dan mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan kuno untuk bertahan yang tidak terlalu kuat. Itulah yang kamu inginkan, kan? Baiklah, Chale berpura-pura merenung sambil membalas. Seorang bangsawan muda yang lemah namun melangkah maju demi kerajaan. Itu bagus. Benar sekali. Besok, informasi apapun tentang rumor tentangmu dan situasi terkini akan disampaikan kepadamu melalui kepala pelayanmu. Pastikan untuk memeriksanya. Pangeran Alberu jelas memperlakukan Chale secara berbeda dari perlakuannya terhadap Choi Han dalam novel. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun senyum hangat dan hanya menunjukkan ekspresi tabah. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak ingin dia hadapi karena dia harus melakukannya. Omong-omong, saat Chale menunggu, naga hitam yang terbangun dari tidurnya di bawah tempat tidur mulai berbicara kepada Chale dalam pikirannya. Sekarang aku yakin, dia bukan manusia. Putra mahkota menanyakan pertanyaannya pada saat yang sama. Kamu manusia, kan? Apa yang sedang terjadi? Pukulan lurus dan pukulan hook mendarat padanya pada saat yang bersamaan. Chale tiba-tiba berharap dia benar-benar terluka. Aku manusia, itu adalah ekspresi yang seolah bertanya mengapa sang pangeran menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Benar, tentu saja kamu manusia. Kamu dan aku sama-sama manusia. Naga hitam berbicara ke dalam pikiran Chale pada saat itu. Itu bohong, dia bukan manusia seutuhnya. Naga kecil, bisakah kau berhenti? Naga hitam dapat berbicara kepada Chale kapanpun ia ingin melakukannya, tetapi Chale tidak dapat membalasnya. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Itu salahnya karena tidak memiliki kemampuan sihir. Ini pertama kalinya saya melihat ras dengan atmosfer seperti itu di sekitar mereka dalam 4 tahun kehidupan naga yang hebat ini. 4 tahun kehidupan sang naga. Sang naga hitam hanya melihat dirinya sendiri, manusia, dan anggota suku kucing dan suku serigala yang baru saja ditemuinya. Putra mahkota bukanlah salah satu dari spesies itu. Tentu saja, apakah ada banyak hal yang bisa dilakukan manusia? Kita semua manusia jika kita hidup berdampingan. Kau benar, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan manusia. Namun, akan tetapi, Chale bertanya-tanya apakah ia bisa berhenti mendengar kata-kata ini. Kupikir aku salah lihat di aula perjamuan, tapi ada beberapa bau aneh di sekitarmu. Ada bau. Saya baru saja mandi. Putra mahkota membuka dan menutup mulutnya beberapa kali tanpa mengatakan apapun setelah mendengar jawaban Chale. Menurutku, tidak perlu bagi dua orang yang mirip seperti kita untuk mencoba menutupi sesuatu. Jadi, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Alasan Alberu datang terlambat ke sini adalah karena harus menangani akibat dari insiden itu, tetapi juga karena dia harus memeriksa berkas-berkas tentang Chale Henitus. Hanya dikatakan bahwa Chale Henitus adalah sampah yang suka bermain-main dan minum. Itu lebih buruk daripada tidak memiliki informasi. Chale di depan Alberu bukanlah sampah. Yang mulia, bisakah Anda menjelaskan apa yang harus saya lakukan untuk Anda terlebih dahulu? Aku ingin kamu tidak mengatakan apapun kepada para bangsawan. Tidak mungkin seorang sampah akan menanyakan hal seperti ini. Itulah hal yang paling sulit. Itulah sebabnya mengapa ini adalah permintaan mahkota kepada Chale dan mengapa mereka bersedia mempertaruhkan hadiah Chale dengan permintaan itu. Peristiwa hari ini memalukan bagi mahkota dan mereka tidak bisa membiarkan hal ini memengaruhi posisi kekuasaan mereka. Itulah sebabnya dia menanyakan hal ini pada Chale, dan dia bisa menanyakan hal ini pada Chale karena Chale adalah bagian dari keluarga Henitus yang bukan bagian dari faksi manapun. Saya juga ingin kamu memuji mahkota sesekali jika diminta, termasuk berbicara tentang sifat Anda yang sangat pengertian, yang mulia. Tentu saja. Salah satu sudut bibir Alberu dan Chale mulai terangkat saat mereka mulai tersenyum. Senyum mereka cukup mirip, karena ini adalah kekuatan kuno,
Bukankah apa yang kau ungkapkan hari ini adalah batas kekuatanmu? Tentu saja, tidak ada gunanya untuk hal lain. Chale mengangkat bahunya pada tatapan Alberu yang penuh selidik meskipun dialah yang harus menjawab. Berdasarkan apa yang Chale baca dalam novel, putra mahkota Alberu tahu lebih banyak tentang kekuatan kuno daripada kebanyakan orang. Sekarang setelah kupikir-pikir, bintang penyembuhan diberikan kepadanya oleh ibunya. Chale teringat kembali kenangan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Putra mahkota bertanya apa yang diinginkannya sebagai hadiah. Nada suara Alberu membuatnya terdengar seperti dia mungkin akan menyetujui apapun, namun Alberu tampak nyaman. Apa yang kau inginkan? Sesuatu untuk keluargamu, persetujuanku untuk berinvestasi di Northeastern Soreline, atau menyelesaikan perebutan kekuasaan di Northeastern Soreline. Itulah sebabnya Chale pun membalasnya dengan nyaman. Tidak ada satupun yang menjadi milikku, yang mulia. Itu bukan milikmu. Chale menunjuk dirinya sendiri sementara Alberu menatapnya. Tolong berikan padaku. Apa yang diinginkan Chale adalah sesuatu yang ia butuhkan untuk dirinya sendiri. Alberu, yang terdiam sejenak, mendengus. Dia sudah tahu apa yang diinginkan sampah ini darinya. Meskipun Chale hidup sebagai sampah, manusia, tidak, semua makhluk hidup, ingin meraih tujuan yang lebih tinggi dan menguasai segalanya. Pada akhirnya, Chale adalah orang terpenting bagi dirinya sendiri, melebihi keluarganya atau orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang kau inginkan? Gelar yang lebih tinggi, medali, apakah kau ingin memiliki faksi sendiri di ibu kota? Ekspresi Alberu berubah aneh saat dia bertanya. Bertentangan dengan harapan Alberu, Chale menggelengkan kepalanya tidak pada saran Alberu. Itu berarti tidak ada satupun yang benar. Dia kemudian mengucapkan sepatah kata. Uang, apa? Chale menjelaskannya dengan tepat untuk Alberu. Bagi seseorang seperti Chale yang keinginan terbesarnya adalah menjalani kehidupan yang damai, inilah yang paling penting baginya. Tolong beri saya uang. Saya tidak menginginkan medali atau gelar yang lebih tinggi. Uang tunai selalu menjadi yang terbaik. Apa gunanya gelar atau medali saat perang akan meletus? Jauh lebih bijak untuk mengambil uang tunai dan menggunakannya untuk membeli makanan, tanah, atau barang-barang material lainnya. Kekuatan kuno terakhir yang ingin didapatkan Chale setelah suara angin adalah kekuatan yang menjadi lebih kuat seiring banyaknya uang yang digunakannya. Chale dapat melihat Alberu menempelkan tangannya ke dahinya. Ia lalu menurunkan tangannya sambil mengajukan pertanyaan kepada Chale. Untuk membeli alkohol, Chale segera membalas. Bagaimana kamu tahu? Alberu tersenyum dan menerima permintaan Chale. Ia lalu berdiri dan memberitahu Chale tentang rinciannya. Besok setelah Anda menerima laporannya, lihatlah dan beritahu saya berapa jumlah yang Anda inginkan. Apakah kamu akan datang mengunjungiku lagi? Kenapa? Kamu tidak menyukainya? Chale menanggapi dengan ekspresi yang sangat palsu di wajahnya. Merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi untuk bertemu dengan Anda lagi, yang mulia. Alberu merasakan hawa dingin di tengkuknya akibat tanggapan Chale dan menyuruh Chale beristirahat sebelum segera keluar dari ruangan dan menghilang. Chale hanya diam memperhatikan pintu yang ditutup sang putra mahkota di belakangnya. Tapi kekuatan macam apa yang memungkinkannya mewarnai rambutnya selain mana? Manusia, jawab aku. Aku penasaran. Chale mengabaikan pertanyaan naga hitam dan segera pergi tidur. Sejak saat itu, dia menjadi pasien. Namun, dia bukan pasien yang bisa beristirahat dengan tenang. Hans menyerahkan surat dari Ron kepada Chale pada pagi harinya. Tuan Ron sudah berangkat sesuai rencana. Chale mengangguk dan membuka surat itu. Tuan muda, aku akan memberi laporan sekali sebulan. Aku tidak tahu kalau Anda menyembunyikan kekuatan seperti itu. Dan Choi Han memberitahu penampilan penyihir itu kepadaku. Aku akan mengingatnya. Aku juga akan memberitahu Backrock soal hal itu. Kedengarannya seperti Redika akan mati jika Ron melihatnya juga. Itulah yang dipikirkan Chale saat dia melihat ke arah orang-orang yang datang mengunjunginya setelah Hans. Kudengar kau terluka parah, Eric Welsman. Chale belum pernah melihat Eric tampak begitu khawatir. Namun, Chale tidak mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia harus setia dan memainkan perannya. Tubuhku tidak memiliki kekuatan, Chale. Tetapi Chale tidak memiliki kekuatan di tubuhnya karena dia telah tidur sepanjang hari. Perutku juga terasa aneh. Ini karena Chale hanya berbaring sambil makan saat ia tidak tidur. Ia begitu kenyang sehingga tidak ada ruang untuk hal lain. Eric tampak khawatir. Gilbert memasang ekspresi kaku di wajahnya,
dan Amiru tampak seperti telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Anak-anak kucing yang telah melihat ke sana kemari ke arah tiga pengunjung dan Chale mulai menggelengkan kepala. Beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Ya, silakan, kami akan mengambilkan apapun itu untukmu. Chale hanya menganggukkan kepalanya dan bertanya. Kedengarannya kau di sini bukan hanya untuk menjengukku. Eric, Amiru, dan Gilbert saling bertukar pandang setelah mendengar pertanyaan Chale. Setelah melihat Amiru dan Gilbert menganggukkan kepala, Eric mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chale. Ini adalah permintaan terbaru untuk investasi pariwisata pesisir timur laut. Kami membawanya sejak kami menuju istana untuk menemui Anda. Chale membalik halaman pertama dokumen itu. Kata pertama di halaman berikutnya adalah Navi. Gilbert juga tampaknya sudah mengambil keputusan. Chale mengintip ke arah Amiru yang tersenyum padanya. Berdasarkan tindakan Eric, sepertinya Amiru merahasiakannya seperti yang diminta Chale. Berita ini akan segera sampai ke wilayah Henitus bersama dengan proposal kami. Begitu ya, kalau begitu, apakah Anda akan bertemu dengan putra mahkota? Ya, kami dijadwalkan bertemu dengannya malam ini. Kami hanya bisa mulai bergerak jika dia menunjukkan minat. Chale memandang ke arah Amiru dan Gilbert dan dengan santai mulai berbicara. Saya yakin semuanya akan berhasil. Suaranya penuh percaya diri. Itu karena dia yakin. Eric dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar pernyataan Chale. Chale melambaikan dokumen itu di depan mereka bertiga dan mulai berbicara. Kamu bisa mengirim dokumen seperti ini melalui seorang pelayan di masa mendatang. Aku tahu sulit bagimu untuk datang berkunjung, jadi kamu tidak perlu datang. Tidak, kami akan terus datang. Kamu juga perlu tahu tentang itu. Chale hanya menganggukkan kepalanya dengan santai ke arah Eric, Gilbert, dan Amiru, lalu menyuruh mereka keluar. Sulit untuk menyapa orang-orang sambil bersandar di tempat tidurnya sambil mengenakan jubah pasien. Itulah sebabnya Chale menyingkirkan selimut dan dengan nyaman menyambut kelompok berikutnya. Dia mulai berbicara kepada Choi Han yang berdiri di sana seperti orang berdosa. Pergi. Rosalind menggigit bibirnya. Dia telah menghilangkan sihirnya dan berdiri di sana dengan mata merah dan rambut merah aslinya. Dia juga menyingkirkan jubahnya dan mengenakan pakaian formal. Maaf, Tuan Muda Chale, tapi saya butuh Choi Han dan Locke. Sekarang Rosalind muncul di istana, dia harus kembali ke kerajaan Break secepat mungkin. Karena terungkap bahwa dia masih hidup, orang-orang yang mencoba membunuhnya mungkin mulai menyembunyikan bukti. Namun, dia tidak bisa kembali sendirian. Kejadian ini menunjukkan bahwa dia adalah penyihir yang sangat terampil, yang berarti musuh akan memastikan untuk memiliki pasukan yang lebih kuat saat menyerangnya. Itulah sebabnya dia membutuhkan sekutu yang kuat. Locke berdiri di dekat pintu sambil gelisah tanpa mendekati Chale. Chale menatap Choi Han dan Locke sebelum berbicara seolah-olah itu wajar saja. Apa yang Anda sesali, Nona Rosalind? Anda telah membantu kami mengatasi situasi yang sangat sulit. Kalau begitu, kami juga harus membantu Anda. Rosalind dapat melihat Chale sedang tersenyum. Nona Rosalind adalah Nona Locke dan teman Choi Han. Terima kasih telah mengatakannya seperti itu. Rosalind mungkin hampir mati karena percobaan pembunuhan itu, tetapi dia yakin bahwa ini akan menjadi titik baliknya. Chale maju selangkah dan menatap Choi Han. Chale Nim, aku harus melindungimu. Choi Han harus pergi agar Chale dapat beristirahat dengan tenang dan bersiap bersembunyi selama perang. Choi Han dapat melihat senyum Chale yang sangat santai. Saya tidak akan mati. Saya berencana menghasilkan banyak uang dan menjadi cukup kuat untuk melarikan diri jika diperlukan agar dapat hidup dengan damai. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk hidup selama mungkin. Chale juga berpikir bahwa dengan naga hitam di sisinya, tidak ada alasan bagi Choi Han untuk melindunginya. Faktanya, di hadapan naga hitam, Choi Han sendiri hanyalah beban. Begitu ya, aku khawatir tanpa alasan. Chale berpaling dari Choi Han yang tampak sedikit lebih baik dan menatap Locke. Ia kemudian menjentikkan jarinya untuk memanggil Locke agar mendekat. Locke tersentak mendengar gerakan Chale sebelum perlahan mendekat. Mengapa pengecut ini begitu takut? Akan tetapi, Chale tidak punya rencana untuk memikirkan reaksi seperti itu. Locke, aku akan mengurus adik-adikmu. Pergilah dan kembalilah ke wilayah Henitus dalam 3 bulan. Permisi, apa alasanmu? Apakah kamu lupa tentang kesepakatan kita? Ah,
Chale memikirkan bagaimana ia akan menggunakan Locke saat Locke menatapnya kosong. Ia lalu menyerahkan sebuah peta kepada Locke. Itu adalah peta wilayah timur laut yang ia peroleh dari Hans. Henitus, datanglah ke tempat yang ditandai seperti itu. Aku akan berada di sana bersama adik-adikmu, jadi kau harus kembali. Tempat untuk kembali. Chale tidak peduli dengan Locke yang bergumam dan mencengkeram bahu Locke saat ia mulai berbicara. Locke harus kembali agar hidup Chale menjadi lebih mudah. Ya, tempat untuk kembali. Ingat, kamu harus kembali dalam waktu 3 bulan. Ya, Pak. Saya pasti akan kembali dalam waktu 3 bulan. Setelah menyelesaikan masalah Locke sampai Locke menganggukkan kepalanya dengan bersemangat, Chale merasa lega. Cerita dari novel itu sudah sedikit berubah, tetapi setidaknya inti ceritanya mengalir sebagaimana mestinya. Ini bagus karena dia akan tahu lebih banyak tentang masa depan jika ceritanya mengikuti novel. Chale kecewa karena dia tidak bisa mengirim Backrox dengan Maxwell, tetapi dia selalu bisa mengirim Backrox dengan Ron setelah Ron kembali dari waktu liburnya. Chale berbaring di tempat tidur dengan hati yang lebih rileks daripada sebelumnya saat ia mulai melihat orang-orang di sekitar kamarnya. Ia kemudian berbalik untuk melihat Hans yang telah membuka pintu dan masuk. Hans menatap Choi Han yang menjaga pintu bak seorang ksatria, lalu Locke yang sedang bermain dengan anak-anak kucing, lalu Rosalind yang sedang membaca buku tentang sihir dengan santai, dan terakhir Chale yang sedang bersantai di tempat tidur. Dia lalu mendekati Chale dengan pelan dan berbisik. Ada rumor yang beredar bahwa Yang Mulia ingin menganugerahkan medali kepada Anda, Tuan Muda. Semua orang di ruangan itu berhenti bergerak setelah mendengar apa yang dikatakan Hans. Hans kemudian diam-diam menyerahkan sebuah dokumen kepada Chale. Dokumen itu berisi rumor yang beredar tentang insiden teror Plaza. Chale hanya bereaksi setelah membaca baris pertama. Itu adalah desahan yang dalam. Dia sudah menduganya, tapi tetap saja hal itu sangat menyebalkan. Bukan hanya staf di ibu kota. Chale memikirkan ayahnya, Count Derut, yang berencana datang ke ibu kota beberapa hari yang lalu. Itulah yang dikatakan Derut melalui komunikasi video. Chale, apa kau lihat wajah para bajingan itu? Ayahmu akan membunuh mereka semua untukmu. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu pada orang yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang. Alasan keluarga Henitus tidak mengambil tindakan bukanlah karena kami lemah. Ingat ini Chale, kami belum mengambil tindakan apapun hingga saat ini karena kami kuat. Tidak akan ada seorang pun di masa depan yang akan mengambil tindakan terhadapmu seperti ini di masa mendatang. Itu benar, itulah yang dikatakan Countess Violan saat menenangkan Count Derut. Namun, itu pasti benar karena tidak ada bangsawan yang mengirim pesan atau datang mencari Chale setelah Chale meninggalkan istana dan kembali ke kediamannya sendiri. Bahkan Eric dan rombongan tidak muncul. Itu membuat segalanya lebih mudah. Chale, yang telah melihat ke depan saat dia berjalan, dapat melihat ksatria dan prajurit yang menjaga pintu masuk. Tuan Muda Chale, apakah Anda perlu memverifikasi identitas saya? Tuan Muda Chale Nim, silakan masuk. Bagus, terima kasih. Teruskan kerja bagusmu. Ya, Tuan. Chale mengira bahwa ksatria itu mungkin terlalu banyak bekerja, jadi dia menepuk bahu ksatria itu saat ksatria itu membungkuk dan menanggapinya dengan bersemangat. Dia kemudian masuk, tidak tahu bahwa ksatria itu telah memperhatikannya masuk untuk waktu yang sangat lama. Plaza Kemuliaan. Raja berencana untuk menghormati para korban dan memberikan medali kepada orang-orang tertentu atas tindakan mereka selama insiden teror di alun-alun hari ini. Para penerima penghargaan diberi kualifikasi untuk berdiri di panggung tertinggi kedua, tepat di bawah raja, di alun-alun hari ini. Chale, Hung Nim, kamu datang lebih awal. Chale tersenyum pada Eric Welsman, yang memanggilnya, sebelum berdiri di tempatnya. Ini adalah tempat untuk para bangsawan. Chale berdiri di sini. Tapi mengapa? Itu karena mereka semua telah mendengar beberapa berita tentang Chale. Chale Henitus menolak menerima medali kehormatan dan telah menyerahkan medali tersebut kepada orang lain. Selain itu, ia menyeret tubuhnya yang masih terluka untuk ikut serta dalam upacara tersebut. Hari ini adalah hari yang indah. Mungkin karena kita di sini untuk menghormati mereka yang gugur. Rambut merah Chale berkibar tertiup angin dan tampak kontras dengan pakaian hitamnya. Amiru tersenyum penasaran setelah melihat Chale yang percaya diri seperti biasanya. Mungkin karenamu, Tuan Muda Chale. Chale menatap Amiru dengan bingung. Amiru membalasnya dengan senyum tenang dan hangat.
Chale merasa reaksi itu aneh, tetapi tetap mengatakan apa yang perlu dia katakan. Anda akan berangkat hari ini, Nona muda Amiru. Ya, apakah Anda akan berangkat besok? Kalau begitu aku akan menemuimu di wilayah ubar kami. Ya, aku ingin melihat laut. Aku sudah mendengarnya. Ini untuk kesembuhanmu. Ya, akan menyenangkan untuk menghirup udara segar. Cepat sembuh. Aku sudah benar-benar sehat dan akan ke sana untuk menjadi lebih kuat lagi. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan. Ah, tentu saja, Amiru. Begitu pula Gilbert dan Eric yang mendengarkan, semuanya mulai tersenyum. Senyuman itu mirip dengan senyum Chale. Setelah hari ini, para bangsawan akan mendengar apa yang sedang terjadi. Pembangunan dan investasi untuk pangkalan militer di pesisir timur laut. Itulah sebabnya Amiru dan Gilbert bergegas meninggalkan ibu kota malam ini. Itu untuk mencegah informasi palsu bocor, dan juga karena mahkota ingin segala sesuatunya berjalan secepat mungkin. Tentu saja, hal ini hanya mungkin terjadi karena keluarga Henitus setuju untuk meminjamkan sejumlah besar uang kepada wilayah kekuasaan Amiru dan Gilbert. Itulah alasan lain mengapa Chale perlu mengunjungi wilayah kekuasaan Amiru dan Gilbert. Chale, kami berencana untuk mengirim seseorang juga. Tetapi jika kau memang akan pergi ke sana, lihatlah selagi kau di sana. Ayah, bukankah lebih baik jika seorang ahli yang pergi, memiliki lebih banyak pasang mata selalu lebih baik? Chale setuju untuk melakukan apa yang diminta Count Derut. Kami dalam perawatan Anda. Kami dalam perawatanmu, Tuan Muda Chale. Chale melambaikan tangan ke Amiru dan Gilbert untuk mengatakan agar tidak khawatir, sambil menoleh ke depan. Raja Z telah tiba. Raja Z berbicara dengan suara keras yang lebih keras dari sebelumnya. Masih ada banyak orang di alun-alun, tetapi suasananya benar-benar berbeda. Suasananya sangat sunyi. Kami berkumpul kembali di sini hari ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan takut pada rasa takut. Raja Z melihat ke bawah ke alun-alun dari panggung tertinggi sambil terus berbicara. Banyak orang yang menunjukkan tindakan heroik pada saat kejadian itu. Berkat keberanian mereka, kita dapat melindungi tanah ini seperti di masa lalu. Sepertinya Raja Z telah melakukan kontak mata dengan Chale saat itu, tetapi Chale berharap itu tidak terjadi. Chale diam-diam berbalik untuk melihat ke arah langit di belakangnya. Dia kemudian memikirkan apa yang dikatakan naga hitam. Berkah dari Dewa Matahari, aku tidak merasakan kekuatan dewa manapun dari manusia lemah itu. Yang istimewa hanyalah sang putra mahkota. Tidak ada kebenaran dalam kepercayaan bahwa keluarga Crossman diberkati oleh Dewa Matahari. Chale, yang telah mempelajari kebenaran lain yang tidak berguna, memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa, seperti biasa. Naga hitam tampak gembira dengan kenyataan bahwa Chale menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu di antara mereka berdua, dan dengan senang hati menyetujuinya. Sehubungan dengan itu, kami sekarang akan memberikan medali kepada para individu yang heroik itu. Raja Z memulai upacara pemberian medali dan semua orang maju satu persatu untuk menerima medali mereka. Wah, sorak-sorai memenuhi alun-alun, seolah tidak pernah hening sejak awal. Suara naga hitam kembali memenuhi kepala Chale. Manusia itu menarik. Apa? Chale dapat mendengar suara naga hitam, serta sorak-sorai penonton untuk seorang kesatria yang baru saja menerima medali. Chale merasa dapat menebak apa yang menurut naga hitam menarik. Namun, karena Chale adalah manusia, ia lebih memahami perasaan orang-orang yang masih hidup daripada naga hitam. Ada saatnya ia bersedih dan ada saatnya ia gembira. Tepuk, tepuk, tepuk. Tuan Muda Chale, ada apa? Tuan Muda Fenian, ada cukup banyak bangsawan yang pulang ke rumah, berpikir bahwa ibu kota adalah tempat yang berbahaya karena insiden teror. Itulah sebabnya jumlah bangsawan di sini lebih sedikit dari sebelumnya. Tetapi salah satu bangsawan itu mendekati Chale dan memanggilnya. Saya dengar Anda menolak medali. Apakah Anda tidak akan menyesalinya? Kenapa Anda mempertanyakan itu kepadaku? Saya ingin membunuhnya. Tenanglah. Chale berharap agar naga hitam itu tenang saat ia memikirkan medali itu. Chale telah menolak medali. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin dicatat dalam sejarah. Ada catatan semua raja masa lalu kerajaan di lantai tertinggi perpustakaan kerajaan. Lantai di bawahnya menyimpan catatan semua pahlawan yang telah menerima berbagai medali kehormatan sepanjang sejarah kerajaan. Mahkota menggunakan fakta bahwa mereka perlu terus memberikan uang hadiah kepada para pahlawan ini untuk menemukan dan melacak para pahlawan ini.
Itu mungkin kedengaran seperti ketenaran dan kehormatan bagi orang lain, tetapi bagiku itu kedengaran seperti rantai. Lebih mudah melupakan seseorang yang tidak catat. Siapa yang akan mengingat kejadian di alun-alun ini di masa depan saat perang akan segera pecah? Bahkan jika mereka mengingat kejadian ini, mereka akan mengingat hal-hal lain terlebih dahulu. Apa yang akan saya sesali? Cukuplah jika kita berhasil bertahan hidup. Dia mampu bertahan hidup tanpa mengalami cedera serius. Itulah kebenaran yang paling penting bagiku. Jadi begitu, ya, saya juga sangat pemalu. Saya terlalu malu untuk naik ke sana untuk menerima medali. Namun, Calais hanya mengangkat bahu dan berbalik untuk bertepuk tangan untuk orang lain yang menerima medali. Sang naga hitam tengah mempertimbangkan bagaimana cara membunuh Fenian dengan cepat dan mudah, sebelum ia memandang Calais dan orang-orang di sekitarnya lalu menggelengkan kepalanya. Inilah akhir dari upacara hari ini. Namun, raja ini tidak akan melupakan momen ini. Saya akan mengingatnya hari demi hari agar tidak melupakan para pahlawan yang gagah berani. Upacara diakhiri dengan pidato terakhir raja. Angin kencang yang terdengar seperti hujan menerpa alun-alun. Calais menyisir rambutnya yang berantakan. Putra mahkota mengatakan bahwa Calais tidak perlu datang ke upacara peringatan hari ini. Namun, Calais tetap datang. Itu karena dia tahu beratnya kematian seseorang. Dia menyelesaikan semacam peringatannya sendiri dan menempelkan tangan kanannya ke dadanya. Hal ini membuat Erik waspada, yang mulai berbicara. Calais, apa kau melakukannya berlebihan? Apa hatimu sakit? Calais menatap Erik dengan tidak percaya dan tatapan percaya diri Calais membuat Erik tersenyum canggung saat dia perlahan mundur. Ia bisa merasakan plakat emas di saku bagian dalam saat melakukannya. Itu adalah hadiah yang diterimanya dari putra mahkota. Putra mahkota lebih murah hati dari yang saya duga. Plakat emas itu memberi Calais 2 kesempatan untuk membeli apa saja, berapapun harganya. Tidak masalah apakah dia membeli 2 potong roti atau 2 gunung. Yang penting dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Calais akan menggunakan kedua kesempatan ini dengan sangat efektif di masa mendatang. Saya yakin putra mahkota berpikir, berapa banyak uang yang sebenarnya bisa Anda belanjakan saat dia memberikan ini kepada saya? Atau, dia memberikannya kepada Calais untuk melihat apa yang bisa Calais beli dengannya. Sayang sekali dia salah. Calais mulai tersenyum. Ada banyak barang unik yang bisa kamu beli di dunia ini, asal kamu tahu cara membelinya. Apa yang kau rencanakan sekarang, manusia lemah? Berhati-hatilah. Calais mengabaikan komentar khawatir dari naga hitam, yang telah melihat seringai di wajah Calais. Calais melihat ke sekeliling tempatnya berdiri dan melakukan kontak mata dengan banyak orang. Namun, dia percaya tatapan itu akan hilang begitu dia meninggalkan ibu kota. Itulah sebabnya Calais, yang telah selesai bersiap untuk pergi keesokan paginya setelah kembali ke kediamannya, menyerahkan sepotong daging panggang kepada naga hitam beserta 3 barang lainnya. Naga hitam mencengkeram piring berisi daging panggang di atasnya, seraya bertanya, "Untuk apa ini?" Ketiga benda itu semuanya adalah bom ajaib yang alat peledaknya sudah dilepas. Mana yang terkompresi masih ada di dalam bom-bom ini. Untuk saat ini, Calais berencana untuk menggunakan salah satu dari ketiga bom ini saja. Senyum nakal muncul di wajah Calais. Hancurkan pusaran air. Calais berencana untuk menenggelamkan laut timur laut kerajaan Rohan tanpa sepengetahuan siapapun. Itu mungkin karena baik Putri Duyung maupun suku Paus seharusnya tidak berada di laut timur laut saat ini.